Batozer menggeram, mata merahnya berputar-putar. Baik, akan aku ceritakan bagaimana aku menemukannya. Karena keberuntungan. Sejak muda, aku menghabiskan ratusan tahun bertualang ke banyak klan, melihat banyak tempat, bertemu dengan banyak orang. Kalian pasti tahu situasinya. Bukankah selalu menyenangkan saat kita menemukan hal-hal hebat di dunia paralel? Raib dan Selim mengangguk. Aku juga menghabiskan banyak waktu bertualang di klan bumi. Saat aku tiba, ilmu pengetahuan dan teknologi mereka rendah. Penduduk mereka nyaris tidak memiliki teknik bertarung apapun. Dan mereka lebih senang berperang, saling menguasai. Tapi kehidupan klan bumi tetap seru untuk dipelajari, mencatat setiap perjalananku. Berpuluh tahun berlalu, saat aku siap pindah ke klan lain, membaca kembali catatan itu, aku menemukan sesuatu yang amat menarik. Batozer menggeram sejenak. Kapal kontainer yang kami naiki terus melaju, menjauhi kota di belakang. Ada pola, atau corak, atau bentuk tertentu. Aku nyaris tidak melihatnya. Tapi malam itu, saat membuka catatan kesekian kali, ada rangkaian peristiwa yang saling mengonfirmasi. Nelayan setempat menceritakan jika mereka melihat badai. Cerita-cerita itu terpisah puluhan tahun. Juga terpisah wilayah geografis ribuan mil. Tapi karakteristik badai itu sama, tornado di tengah laut. Menurut cerita yang kucatat, mereka hanya melihat dari kejauhan. Tidak ada nelayan nekat yang mau dekat-dekat. Setidaknya, ada 8 nelayan yang melihatnya saat aku bertualang di klan bumi. Maka, aku memutuskan mencari tahu badai itu, meminjam salah satu kapal zaman itu, menuju lautan sesuai interpolasi titik dari cerita nelayan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, aku lupa berapa lama persisnya, mengamati sekitar, memperhatikan apapun yang menarik, itu tidak mudah, bahkan dengan latihan ratusan tahun tetap rumit. Lagi-lagi, saat aku mulai menyerah, hendak melupakan badai aneh itu, boleh jadi itu hanya keberuntungan, aku mulai menyaksikan gerakan ombak yang ganjil. Bukan bergulir horizontal, tapi berputar seperti ada sesuatu yang mengaduk perlahan lautan. Tidak salah lagi, aku menemukan anomali. Segera menambah kecepatan menuju pusatnya. Tapi persis kapalku maju, langit berubah seketika. Awan pekat memenuhinya. 6 tornado muncul. Belum sempat melakukan apapun, jangankan tiba di pusat anomali. Kapalku hancur lebur. Aku mati-matian bertahan hidup, menggunakan semua teknik yang kukuasai. Entah berapa lama bertahan di lautan, hingga badai itu hilang sendiri. Aku terombang-ambing di tengah ombak sambil berpegangan dengan sepotong papan. Kejadian itu seharusnya membuat nelayan paling nekat, paling keras kepala sekalipun berhenti mencoba. Tapi aku bukan nelayan, dan aku tidak mudah menyerah. Maka, sebulan kemudian, saat kondisiku pulih, aku kembali membawa sebuah kapal, lebih besar, menuju kawasan radius 1000 mil itu. Kali ini lebih cepat. Aku belajar dari pengalaman. Hanya 2 bulan, aku berhasil menemukan anomali itu. Udara terasa kosong, tipis, membeku. Aku bersorak, memutar kemudi menuju pusat anomali. Batozer menggeram pelan, mata merahnya berputar-putar. 6 tornado itu muncul lagi. Tiang-tiangnya menjulang ribuan meter. Ombak setinggi gunung. Aku berusaha bertahan selama mungkin. Tapi lagi-lagi, hanya hitungan detik, lambung kapalku remuk. Tubuhku meluncur deras ke lidah ombak yang menyambar-nyambar. Saat aku berusaha bernapas, salah satu bilah papan menghantam wajahku, membuat luka besar. Darah merah menjemur deras. Berjam-jam, badai itu menghilang. Tubuhku terombang-ambing jauh.
6 kali mencoba, 6 kali gagal. Tidak ada yang kudapatkan selain ini. Balthazar menunjuk wajahnya. Ibu kalian bertanya luka-luka ini dari mana? Ini dari badai gila tersebut. Raib dan Sally menelan ludah, menatap wajah Balthazar. Hingga percobaan ketujuh, kali itu aku hanya membutuhkan 5 hari untuk menemukan anomali. Lebih cepat, dan lebih cepat lagi, 6 tornado itu muncul. Lautan mengamuk, tapi bedanya, sebelum badai itu menghancurkan kapalku, suara itu terdengar. Begitu saja di ruang kemudi, entah dikirim dengan teknologi apa. Mungkin suara bisa ditembakkan dari jauh, melintasi badai, meletup di kabin kemudi. Rabaragas, Marasaga Baras. Aku mencengkram kemudi lebih erat. Situasi berubah menegangkan. Apa maksud kalimat itu? Aku tidak mengerti. Mara Fayaras, Bagahara Ragas. Apa maksudnya? Siapa yang bicara di sana? Aku balas berseru dengan bahasa klan bulan. Rabaragas, Marasaga Baras. Lautan mulai bergolak. Hanya soal waktu menghancurkan kapal yang kunaiki. Tunggu sebentar, aku tidak bermaksud jahat. Siapa yang bicara di sana? Aku kembali berseru. Tinggalkan tempat ini segera. Suara itu berubah menjadi bahasa klan bulan. Mungkin mereka berbaik hati memberi peringatan kepadaku. Kamu tidak diinginkan. Tinggalkan tempat ini segera. Aku mohon, tunggu sebentar. Pergi dari sini orang asing. Sagaras tertutup bagi kalian, penduduk dunia paralel. Ini peringatan terakhir. Sekali lagi kamu datang, tanggung sendiri resikonya. Semoga kamu selalu mengingat peringatan yang kami berikan di wajahmu. Persis kalimat itu selesai, lautan mengamuk. Kapal merekah terbelah dua. Aku terseret air, berusaha muncul di permukaan, berusaha mengambil udara segar. Tiba-tiba sebuah benda meluncur deras menghantam mata kiriku. Benda itu menempel erat, seperti gurita, mengisap kulitku, membuat mataku seperti terbakar hebat. Balthazar menggerung. Ceritanya terhenti sejenak. Berjam-jam kemudian, saat aku berhasil melepasnya, saat tubuhku terombang-ambing, terdampar di sebuah pulau, mata kiriku rusak. Bola matanya berubah merah seperti darah. Mereka benar-benar memberikan peringatan serius untukku. Sally dan Raib menahan napas, menatap wajah Balthazar. Bola mata merah itu. Menimbang situasinya, aku menghentikan percobaan. Tidak ada usaha ke-8. Ratusan tahun berlalu, bahkan setelah aku menguasai banyak teknik bertarung, menjadi lebih kuat, juga bertemu dengan Paman Kai dan Bibi Nai, aku tetap tidak berniat kembali ke Sagaras. Siapapun di tempat itu, mereka tidak mau tempatnya didatangi. Tuan rumah menolak tamu. Titik. Apapun yang ada di sana, biarlah menjadi urusan penghuninya. Maka, buat apa aku memperpanjang urusan? Dan Ali justru ke sana. Aduh. Sally menepuk dahi. Balthazar menggeram, mengangguk, dan serambut berantakan justru ke sana.